Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, di mana oleh kasih kemurahan Tuhan, kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, supaya firman ini boleh menjadi bekal kami melewati hari ini. Biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan kekuatan yang daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini 18 Oktober 2023 terambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Demikian pembacaan firman. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tentang lidah, kita mungkin sudah sering mendengarkan bahwa lidah itu begitu jahat, dan lidah itu juga bisa begitu baik. Tetapi dalam Yakobus ini diilustrasikan bahwa lidah itu seperti api yang tadinya kecil lama-lama menjadi besar sehingga bisa menghanguskan begitu luas hutan, bisa juga menghabiskan beberapa rumah di dalam satu kampung. Itulah betapa jahatnya, betapa bahayanya lidah itu, sampai diilustrasikan, dicontohkan dia seperti api yang membakar, yang begitu panas. Di sini juga di dalam firman ini Yakobus sebenarnya mengingatkan kepada setiap guru-guru yang ada di jemaat mula-mula pada saat itu. Karena memang pekerjaan sebagai guru itu adalah sesuatu yang terhormat sampai pada hari ini. Tetapi Yakobus mengingatkan supaya setiap guru yang sudah mengajar kepada murid-murid, mereka juga harus menghidupi apa yang sudah diajarkan. Jadi pengajaran-pengajaran yang sudah dilakukan kepada setiap murid itu harus juga dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memang benar-benar dituntut untuk sesuai dengan apa yang sudah mereka ajarkan. Mungkin kita sepertinya bukan seorang guru. Kita mungkin boleh katakan saya ibu rumah tangga. Kita ini pekerja kantoran mungkin atau pedagang. Tetapi sebagai orang Kristen, kita semua adalah guru-guru yang harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita pun harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ajarkan, baik itu di dalam keluarga maupun dengan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita seperti jemaat mula-mula supaya kita berhati-hati atas lidah kita ini. Kita harus benar-benar memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang tidak menjatuhkan siapapun. Karena pada saat-saat ini akun-akun Kristen pun banyak yang menjatuhkan melalui perkataan-perkataan mereka. Ada ujaran-ujaran kebencian sehingga akan timbul pertikaian karena ada kebencian. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita boleh terus berjuang, melatih diri kita untuk membiasakan diri memperkatakan hal-hal yang baik, mempergunakan lidah kita ini
dengan memperkatakan yang baik, membangun sesama kita, menjauhkan perkataan-perkataan negatif, terutama fitnah. Karena fitnah itu begitu jahat. Kita boleh memperkatakan fitnah kepada seseorang hanya karena kita membencinya. Kita sampaikan kepada satu orang, lalu yang satu orang menyampaikan kepada dua orang, dan yang dua orang akan menyampaikan kepada banyak orang, sehingga orang yang kita perkatakan tadi menjadi down. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya kita terus berjuang melakukan hal-hal yang baik tanpa memandang muka. Karena fitnah itu biasanya hanya dilakukan demi keuntungan pribadi, apakah itu jabatan atau uang, atau dia punya kepentingan tersendiri. Itulah biasanya sehingga dia memfitnah seseorang untuk mendapat keuntungan dari yang seorang. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita terus memperkatakan hal-hal yang positif supaya bisa membangun. Kalau ada orang yang lemah, mereka boleh kita kuatkan, kita support. Karena memang lidah ini begitu jahat. Biarlah kita juga tidak boleh memandang muka, maukah itu kaya atau miskin. Biarlah terus kita menjalin hubungan yang baik, supaya kita terus hidup di dalam kedamaian, hidup berhubungan baik dengan semua orang. Tidak ada kebencian, tapi kita terus boleh bersama-sama memberikan support. Karena kata-kata yang positif itu akan bisa membangkitkan orang-orang yang mungkin dalam situasi lemah. Kalau kita bisa menguasai perkataan kita, lidah kita ini, berarti kita menjauhkan perpecahan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh membawa kita untuk terus melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk mempergunakan kata-kata yang baik dan yang membangun. Karena sudah terlalu banyak orang yang mengumbar kata-kata negatif, bahkan kata-kata fitnah dan cacian. Tapi saya percaya kita semua akan berjuang supaya Roh Kudus yang akan memampukan kita mempergunakan perkataan-perkataan yang baik kepada semua orang, sehingga banyak orang yang akan bersuka cita, menjadi kuat, tidak ada yang akan berputus asa. Itulah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua dimampukan untuk merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga melalui perkataan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang sesungguhnya Bapa begitu sulit kami lakukan. Tetapi karena kami sudah diingatkan di pagi hari ini Bapa, supaya kami boleh terus menguasai lidah kami ini untuk tidak memperkatakan hal-hal yang negatif. Mari Tuhan Yesusku yang baik, berikan kami kemampuan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu untuk mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua Tuhan berjuang untuk merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga semua orang-orang di sekitar kami boleh bersama-sama bangkit, bersama-sama bersuka cita, dan melalui perkataan kami juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita dan menyertai kita mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.